Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Surya Mulana Firdaus. I am from 4C afternoon class. And today I would like to interpret the assessment about Muslim victims of COVID-19, which is we asked to interpret by Indonesian language. Okay, go ahead to this part. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. Ini adalah angka sebenarnya, bukan hanya pada bagan yang hilang. Panjang 10 meter dan lebar 2 meter, kuburan ini disiapkan untuk banyak pemakaman. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical, but it's been done at the request and needs of the Muslim community who've come to us and said we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Ini adalah pertama kalinya kami melakukan ini di negara ini. Jadi, ini tidak khas tetapi dilakukan atas permintaan kebutuhan komunitas Muslim yang datang pada kami dan mengatakan kami benar-benar harus dapat meningkatkan kecepatan di mana kita bisa menguburkan orang yang kita cintai. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible, guidance that's remained unchanged for centuries. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say, and opens the door for those left behind to start grieving. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. Satu doa untuk 10 orang Muslim dan Yahudi mengubur orang meninggal secepat mungkin yang tetap tidak berubah selama berabad-abad. Itu mempercepat jiwa-jiwa naik ke surga yang mereka katakan dan membuka pintu bagi mereka yang tertinggal untuk mulai berduka. Pemakaman telah menjadi kewalahan di sini. Mereka pergi dari 5 pemakaman seminggu menjadi 30. This is not a mass grave. It is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave, whereas imagine digging 10 individual graves, it may take maybe over a week. Ini hanya kuburan massal. Itu hanya untuk menampung dan memastikan bahwa 2 hari mereka dapat menggali kuburan ini. Sedangkan bayangkan menggali 10 kuburan individu mungkin butuh lebih dari seminggu. And this a first for British Muslims. 10 burials, one straight after another. This method is described as Saf al-Amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. A most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. Dan ini yang pertama bagi Muslim Inggris, 10 pemakaman satu persatu. Metode ini digambarkan sebagai atau dinamakan sebagai al-amwat dalam bahasa Arab yang berarti barisan almarhum. Masing-masing individu diberikan upacara pemakaman mereka sendiri sebelum dikubur dalam barisan. Itu berarti banyak pemakaman dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Perpisahan yang paling luar biasa. Jarak sosial berarti 33 tahun bukan? Keluarga Arthur tidak bisa berada di sini. I went outside and the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere and just come home. It's just difficult. Last time I saw my brother, it's been 3 weeks and he left in the ambulance. And that was the last time I saw him. Nothing demonstrates the human cost of the coronavirus like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next soft burial has already been prepared. Sadia Chowdhury, Sky News. Saya pergi keluar dan yang paling saya lakukan adalah
hanya duduk di sana menunggu 5 menit yang tidak diizinkan kemana-mana. Dan hanya pulang juga sangat sulit. Terakhir kali saya melihat kakak saya sudah 3 minggu dan dia pergi dengan ambulan. Dan itu terakhir kali saya melihat kakak saya. Tidak ada yang menunjukkan biaya manusia dari virus corona, seperti menonton 10 penguburan terjadi pada waktu yang biasanya diperlukan untuk melakukan hanya 1, tetapi ini bukan waktu yang normal dan tidak hanya 10 mayat tempat untuk pemakaman selatan berikutnya telah disiapkan. Okay, I think that's all that I can interpret. If any mistake and my fault, I apologize. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.